akan langsung diturunkan saat berduel melawan Saudi. Eliano Reinders secara mengejutkan, mampu menunjukkan potensi yang begitu baik saat menjalani latihan strategi bersama skuad inti. Sintayong dibuat kagum dengan kemampuan adaptasi Eliano yang begitu cepat. Jelang pertandingan krusial antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi, kedua tim tengah melakukan persiapan serta sesi latihan terakhir jelang berduel. Laga tersebut menjadi laga krusial bagi kedua tim, yang mana Saudi sendiri datang ke Indonesia dengan mengusung target poin penuh. Begitupun bagi Timnas Indonesia, skuad Garuda saat ini berada di dasar klasemen dengan menyandang sebagai tim juru kunci. Kini Timnas Indonesia berada di fase yang sangat kritis. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda atas Arab Saudi. PSSI menegaskan, ini menjadi pertandingan sangat penting. Skuad Garuda harus memiliki strategi yang jelas. Pasalnya, 3 poin menjadi target mati yang tidak bisa ditawar lagi. 3 poin tersebut sangatlah dibutuhkan untuk tetap menjaga peluang Timnas Indonesia. Menariknya, saat latihan terakhir pematangan strategi, ada pemandangan yang tak biasa. Pada sesi latihan terakhir, terpantau, Eliano juga mengikuti latihan taktikal tersebut. Eliano menjadi pemain yang paling banyak disorot media saat pematangan strategi bersama skuad inti. Eliano mampu menunjukkan kelincahan serta adaptasinya yang begitu baik. Hal itu terlihat saat Eliano ikut menjalani pematangan strategi permainan. Dari pengamatan sejauh ini, semua pemain yang ikut dalam pematangan strategi, hampir bisa dipastikan, pemain tersebut akan menjadi starter line up. Dengan begitu, hampir bisa dipastikan, Eliano akan langsung diturunkan saat menghadapi Arab Saudi yang sekaligus menjadi laga krusial. Namun tidak menutup kemungkinan, Eliano bisa saja menjadi pemain pelapis. Namun fakta di lapangan, Eliano secara intens benar-benar mengikuti pematangan taktikal strategi permainan skuad inti. Tidak seperti di laga sebelumnya, Eliano bahkan tidak terlihat mengikuti latihan strategi permainan. Namun di kesempatan kali ini, Eliano Reinders benar-benar tergabung dalam latihan pematangan strategi bersama skuad inti. Dari pantauan tersebut, besar kemungkinan, Eliano akan langsung diturunkan sebagai starter line up. Secara garis besar, Eliano hampir sudah dipastikan, akan unjuk gigi saat menghadapi Arab Saudi, di Gelora Bung Karno. We hope to play like in the second half against Indonesia. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno. 현재 시간 15일 제 인도네시아 한인회는 인도네시아 축구대표팀을 지휘하는 신태용 감독과 Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Diketahui, Indonesia dan Arab Saudi akan kembali berduel di kandang Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, yang mana di pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia sudah melakoni laga tandangnya di kandang Saudi. Pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 tersebut, membuat supporter serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi murka pada Mancini. Mereka merasa, tim sekelas Indonesia yang bermain di kandang Arab Saudi, sudah seharusnya Saudi meraih kemenangan atas tamunya Indonesia di kandang sendiri. Atas hasil imbang tersebut, Roberto Mancini tidak terima jika dirinya disalahkan akibat ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. Menurut Mancini, Timnas Indonesia saat ini tidak bisa dilihat hanya pada ranking FIFA-nya saja. Hasil imbang melawan Indonesia menurutnya memang kurang bagus, namun menurutnya itu sudah termasuk hasil yang realistis. Harapan Roberto Mancini sebelumnya, setidaknya Federasi Arab Saudi harus melihat faktor kekuatan Indonesia yang saat ini dipenuhi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Utama Eropa, jika dibandingkan dengan materi pemain Arab Saudi, yang mana sebagian besar skuad Arab Saudi hanya berkompetisi di liga domestik. Dengan kesenjangan itu, tentu hasil imbang melawan Indonesia sudah bisa dikatakan hasil yang cukup baik. Bahkan menurut Roberto Mancini, dengan materi pemain Arab Saudi dibandingkan dengan materi pemain Indonesia, menurut Roberto Mancini, Arab Saudi akan dihancurkan di kandang Indonesia. Kita tunggu dan nampaknya itu akan terjadi di Gelora Bung Karno. Secara mengejutkan, media Korea Suwon mengatakan bahwa Sintayong tidak mampu melatih timnas Indonesia yang sudah didominasi pemain yang berkultur Eropa. Media Korea Suwon
ternyata juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Bahkan, media tersebut secara mengejutkan mengatakan, gaya kepelatihan Sintayong tidak cocok bagi skuad Garuda untuk melatih tim yang mempunyai gaya permainan total football seperti timnas Indonesia, yang kini skuad Garuda sudah didominasi oleh pemain yang besar dan berkompetisi di Eropa. Tidak hanya menyindir profesionalitas seorang pelatih, ia juga disebut lebih mengutamakan egonya daripada kualitas pemain itu sendiri. Suhon mengatakan, terlalu besar kepala bagi seorang pelatih jika ia hanya mengedepankan ego daripada kualitas pemain untuk berkontribusi dalam kebutuhan tim. Itulah ungkapan media Korea Suhon. Lebih lanjutnya, menurut media Korea tersebut, Sintayong egonya sudah banyak melakukan kesalahan dalam profesionalitasnya sebagai pelatih tingkat nasional yang mewakili sebuah negara. Ia menyebut, seorang yang memiliki ego tinggi, seharusnya tidak boleh melibatkan dalam profesionalitas, apalagi menyangkut sebuah negara. Media Korea tersebut mengatakan, sangat disayangkan, jangan sampai hubungan baik antara Korea dan Indonesia justru dirusak oleh ego besar satu orang yang melibatkan kedua negara. Dari media Korea tersebut, merujuk pada pengalaman Sintayong yang justru dihujat warganya sendiri, sebab, saat ia melatih timnas Korea Selatan, ia dianggap sebagai pelatih yang tidak memiliki strategi yang bagus. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, siapapun lawan yang dihadapi Korea, strategi Sintayong hanya bertahan total. Hal itu membuat seluruh supporter Korea kecewa, sebab Korea yang dikenal dengan permainan yang hampir sama dengan Jepang, dengan memainkan total football. Sejak Korea dilatih oleh Sintayong, timnas Korea selalu mengandalkan strategi parkir bus, yang membuat tim Korea harus selalu digempur oleh semua lawan yang mereka hadapi. Merujuk pada media Korea Suhon, menurutnya, Sintayong dianggap gagal melatih timnas Indonesia yang memiliki ciri khas sepak bola Eropa dengan mengutamakan taktikal permainan bola-bola pendek. Dengan meminimalkan pergerakan berlari, Sintayong disebut tidak akan sanggup melatih timnas Indonesia yang didominasi pemain berkultur Eropa, yang dipaksa harus berlari sepanjang pertandingan, yang sebetulnya, para pemain Indonesia lebih mengutamakan taktikal strategi bola-bola pendek, bukan dengan permainan individual, berlari kejar bola, adu skill perorangan hingga harus selalu beradu sprint. Secara garis besarnya, media Korea tersebut menyayangkan sikap ego Sintayong, yang dibawa hingga tingkat profesionalitasnya dalam melatih sebuah tim yang mewakili sebuah negara. Media Korea Suhon berharap, jangan sampai hanya dengan seorang saja, hubungan Korea dan Indonesia jadi kurang harmonis. Dari media Korea tersebut juga menyarankan, jika kelak Indonesia membutuhkan pelatih, idealnya, Indonesia harus mencari pelatih yang juga berasal dari Eropa, selain memudahkan mereka saat berkomunikasi. Kultur serta filosofi sepak bola Eropa sangat kental bagi skuad Garuda saat ini, yang telah didominasi oleh pemain yang memiliki gaya permainan sepak bola Eropa. Coba-coba kemain ini, coba-coba kemain itu, apa itu semua utak-atik itu nggak bisa gitu kan? Kan kita kehilangan opportunity itu, nggak boleh main-main, sangat tidak boleh main-main itu yang ini ya yang kita lihat. Harus dipahami oleh pelatih, oleh pemain, atau apa semua nggak boleh gitu. Ini kita serius loh ini semua. Gitu. Kalau Anda memang nggak percaya sama programnya, ya sudah. Kalau itu saya mundur gitu. Jadi dia malah bukan nyuruh mundur pelatih loh. Dia justru bilang memilih dia mundur. Itu gitu. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.